Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama Bu Mia di pembelajaran Bahasa Indonesia semester genap. Di pembelajaran semester genap ini, kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Ibu ingatkan ya, kalian harus tetap di rumah, memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Pada semester genap ini, Ibu memakai buku panduan atau buku rujukan, yaitu buku Mahir Berbahasa Indonesia, penerbit Erlangga. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana mencari atau menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian mampu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Sebelum ke materi, Ibu mau bertanya dulu nih, apakah kalian sering membaca buku? Buku apa sih yang kalian sering baca? Baik, Ibu harap kalian tahu ya mana buku fiksi dan mana buku non-fiksi. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa sih perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Mari kita simak penjelasannya. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita rekaan atau berasal dari imajinasi pengarang dan dapat juga terinspirasi dari kisah-kisah yang terjadi di sekitar kita. Namun, sudah dipersepsikan kembali oleh pengarang dengan menambahkan bumbu-bumbu dalam cerita tersebut. Berikut adalah contoh buku fiksi: cerpen, novel, cerbung atau cerita bersambung, dan lain-lain. Buku non-fiksi merupakan buku yang berisi cerita yang benar-benar memindah dari kejadian nyata ke dalam tulisan, yang mana tidak terjadi perubahan sama sekali. Biasanya disertai dengan bukti-bukti sehingga mempertegas bahwa cerita tersebut bukan cerita fiksi. Cerita non-fiksi ditujukan untuk mendokumentasikan peristiwa atau menunjukkan hal-hal yang sifatnya ilmiah. Contohnya, kisah perjalanan, autobiografi, dan lain-lain. Selain cerita, non-fiksi memiliki bentuk lain yaitu karya-karya ilmiah, artikel, dan lain-lain. Setelah kalian mengetahui perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi, kalian harus bisa mencari informasi-informasi penting tentang buku tersebut. Bagaimana ya caranya? Caranya bisa menggunakan metode SQ3R. Apa sih metode SQ3R itu? Mari kita simak penjelasannya. Metode SQ3R merupakan singkatan dari survei, question, read, recall, dan review. Survei merupakan kegiatan melakukan pembacaan layap atau scanning dari buku yang akan kamu baca. Bagian yang dibaca adalah daftar isi, bagian, bab, subbab, judul, subjudul, keterangan gambar, diagram atau peta, paragraf pembuka dan penutup dalam setiap bagian, serta bagian akhir yakni kesimpulan. Question merupakan kegiatan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan bagian-bagian buku yang dibaca. Berikut beberapa pertanyaan pemandu yang bisa kamu gunakan. 1. Apa maksud judul tersebut? 2. Berapa jumlah halaman buku tersebut? Ketiga, apakah dalam daftar isi ada informasi tentang hal yang kamu butuhkan? Khusus buku non-fiksi ya. Dan yang terakhir adalah apa yang sudah kamu ketahui tentang isi buku tersebut.
Selanjutnya, read. Kegiatan membaca dengan mengurangi kecepatan membaca atau berhenti pada paragraf yang sulit. Recall. Bertanya kepada diri sendiri tentang apa sih yang sudah kalian baca. Yang kelima adalah review. Membaca kembali catatan atau mind map yang telah kalian identifikasi. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan mengenai peta konsep. Simak baik-baik ya. Pengertian peta konsep. Peta konsep adalah alat untuk mewakili adanya hubungan yang bermakna antara suatu konsep hingga membentuk suatu proposisi menurut Muhimati tahun 2014. Sedangkan menurut Trianto tahun 2013, peta konsep adalah ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain pada kategori yang sama. Nah, sekarang adalah fungsi dan manfaat peta konsep. Peta konsep berfungsi untuk membuat jelas gagasan pokok bagi guru dan murid yang sedang memusatkan perhatian pada tugas pelajaran yang spesifik. Menurut Dahar tahun 2006, manfaat peta konsep antara lain: 1. Menyelidiki apa yang telah diketahui siswa. Yang kedua, mempelajari cara belajar. Dan yang ketiga adalah mengungkapkan miskonsepsi. Jenis-jenis peta konsep. Yang pertama ada pohon jaringan atau network tree. Yang kedua rantai kejadian atau event chain. Yang ketiga ada peta konsep siklus atau cycle concept map. Dan yang keempat ada peta konsep laba-laba atau sering disebut juga spider concept map. Pohon jaringan atau network tree. Peta konsep berbentuk pohon jaringan ini sangat cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan sebab akibat. Yang kedua, menunjukkan suatu hierarki. Yang ketiga, prosedur yang bercabang. Dan yang keempat adalah istilah-istilah yang berkaitan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan. Contoh peta konsep berbentuk pohon jaringan dapat dilihat pada gambar di bawah ini ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh peta konsep jaringan. Selanjutnya ada peta konsep rantai kejadian atau event chain. Peta konsep rantai kejadian merupakan peta konsep yang dapat digunakan untuk menunjukkan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam sebuah prosedur, atau suatu tahapan dalam suatu proses. Seperti halnya dapat digunakan dalam melakukan suatu eksperimen. Peta konsep rantai kejadian sangat cocok digunakan untuk memvisualisasikan langkah-langkah dalam suatu prosedur tertentu, memberikan tahapan-tahapan dalam suatu proses dan urutan suatu kejadian. Contoh peta konsep rantai kejadian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini ya. Nah, yang selanjutnya adalah peta konsep siklus atau cycle concept map. Peta konsep siklus adalah peta konsep yang di dalamnya memuat rangkaian kejadian yang tidak menghasilkan sesuatu hasil atau final. Kejadian terakhir pada rantai tersebut menghubungkan kembali pada kejadian awal, sehingga siklus berulang dengan sendirinya. Peta konsep siklus cocok diterapkan untuk menunjukkan hubungan bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok hasil yang berulang-ulang. Nah, berikut adalah contoh peta konsep siklus. Nah, ini adalah peta konsep laba-laba. Peta konsep laba-laba merupakan peta konsep yang biasanya digunakan untuk curah pendapat. Dalam melakukan curah pendapat, ide-ide berasal dari suatu ide yang sentral, sehingga dapat memperoleh beberapa ide yang bercampur aduk. Banyak ide-ide yang tumbuh dan berkaitan dengan ide sentral, namun belum tentu ide-ide tersebut berhubungan antara ide atau satu dengan yang lain. Peta konsep laba-laba cocok digunakan untuk memvisualisasikan konsep yang tidak menurut hierarki, kategori yang tidak paralel, dan hasil curah pendapat. Contoh peta konsep laba-laba dapat dilihat pada gambar di bawah ini ya.
Cara membuat peta konsep menurut Sujana tahun 2009, pembuatan peta konsep dilakukan dengan cara membuat suatu sajian visual atau diagram tentang bagaimana suatu ide-ide penting atau suatu topik tertentu dihubungkan satu sama lain. Cara membuat peta konsep menurut Trianto tahun 2013, langkah-langkah dalam membuat peta konsep adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah konsep. Yang kedua, mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjang ide utama. Yang ketiga, menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta konsep. Dan yang keempat, mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tertentu dengan ide utama. Cara membuat peta konsep menurut Budi 1990, langkah-langkah dalam menyusun peta konsep adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi semua konsep yang akan dipetakan. Yang kedua, menyatakan makna dari masing-masing konsep. Yang ketiga, meletakkan konsep-konsep tersebut dalam peta sesuai hubungannya, mulai dari yang paling umum ke yang paling khusus. Dan yang terakhir adalah membuat garis-garis penghubung dan melukiskan hubungan pada garis penghubung tersebut. Menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Sekarang kita bahas dulu yang buku fiksinya. Unsur-unsur dalam buku fiksi adalah tema, tokoh, penokohan, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Tema adalah ide pokok yang menjiwai seluruh cerita. Tema bisa berupa sosial, budaya, keluarga, remaja, dan lain-lain. Tokoh. Tokoh adalah karakter orang yang ada dalam cerita. 3. Penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak yang melekat dalam diri tokoh. Latar. Latar bisa meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Alur. Alur adalah urutan jalan peristiwa. Alur bisa meliputi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang secara tersirat dalam cerita. Dan ketujuh adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang memposisikan diri dalam cerita. Sudut pandang orang pertama atau akuan pengarang terlibat dalam cerita. Sedangkan sudut pandang orang ketiga atau diaan pengarang berada di luar cerita. Nah, setelah kalian memahami tentang unsur-unsur pembangun dari buku fiksi, sekarang kita akan bahas tentang apa saja sih unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Mari kita bahas sama-sama. Unsur-unsur buku non-fiksi. Berbagai unsur buku non-fiksi membantu pembaca untuk memahami informasi buku dengan baik secara keseluruhan. Buku non-fiksi, unsur-unsurnya adalah judul, kata pengantar, daftar isi, dan isi subbab. Menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Menyajikan tanggapan isi buku berarti memberikan komentar tentang isi buku. Gambaran tersebut dapat berisi gambaran kelebihan dan kekurangan isi buku yang telah dibaca. Memberikan tanggapan isi buku hendaknya dilakukan secara objektif setelah memahami isi buku tersebut. Untuk memperoleh gambaran tentang tanggapan sebuah buku, bacalah sebuah buku atau penggalan teks fiksi atau non-fiksi yang ada di rumah. Rekomendasi contoh tanggapan buku yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan pada buku paket Marbi kelas 7 Erlangga halaman 160 sampai 161.
Berdasarkan buku atau contoh teks tersebut dapat kamu pahami dalam memberikan tanggapan buku ada beberapa hal yang perlu disampaikan. 1. Garis besar isi buku. Bagian ini merupakan ringkasan atau sinopsis buku. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran isi buku. Kedua, kelebihan dan kekurangan buku. Bagian ini berisi tanggapan tentang kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Dan yang ketiga, rekomendasi. Dalam bagian ini dipaparkan siapakah yang cocok untuk membaca buku tersebut. Surat merupakan suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu. Dengan demikian, surat mengandung informasi, pernyataan, atau pesan yang diharapkan tersampaikan kepada yang dituju oleh penulis surat. Mari kita bahas surat pribadi. Surat pribadi merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis dengan secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan suatu bahasa yang tidak baku. Secara garis besar, sebenarnya surat pribadi tidak mempunyai peraturan yang mengikat. Surat pribadi bisa ditulis menurut selera masing-masing penulis. Meskipun begitu, dalam etika dan penggunaan bahasa yang sopan, tentu saja harus tetap diperhatikan sesuai latar belakang dan kepada siapa surat itu akan ditujukan. Berdasarkan isi dan sifatnya, surat pribadi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan. Misalnya, surat perkenalan, surat antar kerabat, surat kepada teman, dan surat kepada orang tua. Yang kedua, surat pribadi yang isinya bersifat setengah resmi atau ada hubungan dengan kedinasan. Misalnya, surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, surat tidak masuk sekolah, surat izin cuti, dan lain-lain. Surat pribadi mempunyai ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak mempunyai kop surat, tidak mempunyai nomor surat, salam pembuka maupun penutup sangat beragam dan lebih bersifat santai atau non-formal. Selanjutnya, dalam penggunaan bahasa bebas atau tidak baku sesuai keinginan si penulis. Dan yang terakhir, format surat bebas. Nah, ini adalah contoh surat pribadi. Bisa kalian pause dulu untuk membaca dan diamati strukturnya. Sekarang kita bahas tentang surat dinas. Surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi, yaitu lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Atau definisi surat dinas yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan, dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Dinas isinya ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik itu pemerintah atau swasta. Karena fungsi kedinasan tidak hanya berlaku di pemerintahan, akan tetapi berlaku juga di instansi atau lembaga swasta. Biasanya isinya berupa urusan seperti penyampaian pengumuman, pemberian surat izin, pemberian tugas, dan lain-lain. Oleh karena itu, jika terdapat surat yang dikirimkan dari suatu pihak ke pihak lain yang isinya berhubungan dengan kepentingan tugas ataupun kegiatan dinas suatu instansi, maka surat itu disebut surat resmi. Kenapa disebut surat resmi? Karena penulisan dalam surat dinas ditulis dengan format dan memakai bahasa yang resmi. Beberapa fungsi dari surat dinas yang diantaranya sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman pekerjaan, seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Kedua, sebagai alat pengingat karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Dan yang ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Selanjutnya, sebagai alat bukti, terutama surat perjanjian. Ciri-ciri surat dinas yang pertama adalah format dari surat harus teratur sesuai dengan format surat dinas. Yang kedua, isi dari surat tidak terlalu panjang, harus langsung pada inti yang ingin disampaikan.
Surat dinas harus menggunakan bahasa yang resmi dan sopan, dan harus menggambarkan citra dari instansi atau lembaga yang membuatnya. Nah, ini adalah contoh surat dinas. Bisa kalian pause dulu untuk membacanya dan amati strukturnya. Menulis surat pribadi adalah menulis surat atau tulisan berisi cerita atau informasi yang bersifat personal yang kemudian akan dikirimkan kepada seseorang yang dikenal oleh si penulis. Surat pribadi biasanya ditujukan untuk orang-orang terdekat seperti kakak, adik, orang tua, kekasih, teman, dan lainnya. Struktur surat pribadi. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat, alamat surat atau nama tujuan, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat pribadi agar sesuatu yang disampaikan dalam surat dapat diterima oleh orang lain. Yang pertama, kemukakan maksud dan tujuan dengan jelas. Gunakan kata-kata yang santun dan kalimat yang jelas maknanya. Ada satu pokok masalah yang dibahas atau disampaikan. Penyampaiannya bisa disertai dengan humor atau hal-hal menarik. Penggunaan tanda baca dan ejaan dengan cermat. Kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan saat menulis surat pribadi yang pertama adalah perhatikan penulisan huruf besar dan huruf kecil serta penulisan kata, perhatikan pemakaian kata dan istilah yang tepat, kalimat harus lengkap dan jelas, susunan isi atau komposisi harus teratur. Berikut adalah contoh struktur surat pribadi. Bisa kalian baca dan amati ya. Struktur surat dinas. Berikut adalah bagian-bagian atau unsur surat dinas, diantaranya yaitu kop surat atau kepala surat. Bagian ini berada di bagian paling atas pada surat resmi. Dalam kop surat terdapat logo, nama dan alamat lembaga atau instansi. Nama tersebut mengacu pada induk organisasi serta pada kop surat terdapat ciri khas organisasi tersebut. Tanggal surat. Pada bagian tanggal surat terdiri atas nama tempat dan tanggal di mana surat tersebut dibuat. Nomor. Pada bagian nomor terdiri atas kode, nomor surat yang dikeluarkan, identitas lembaga atau instansi serta tahun pembuatan surat. Lampiran. Lampiran adalah lembaran tambahan yang akan disampaikan dapat berupa lembaran kertas atau dokumen lain. Apabila tidak ada, biasanya diisi tanda strip. Selanjutnya yaitu perihal atau hal. Bagian ini berisi tentang isi pokok surat dinas, seperti ditujukan untuk siapa dan untuk apa surat itu tersebut. Alamat. Ada dua macam penulisan alamat pada surat dinas, ada yang untuk perorangan dan ada yang untuk lembaga atau instansi lain. Jika surat rahasia kata kepada tidak perlu dipakai karena telah ditulis di amplop. Jika surat dinas terbuka, maka menggunakan kepada lalu langsung menggunakan nama instansi atau lembaganya. Tapi jika ditujukan untuk banyak orang, harus menggunakan kata bapak, ibu, atau yang lainnya. Dan kata yang terhormat digunakan apabila ditujukan kepada orang atau suatu jabatan. Salam pembuka. Salam pembuka digunakan untuk menunjukkan rasa hormat atau sopan santun. Selanjutnya isi surat. Pada bagian ini haruslah sesuai dengan perihal yang ingin disampaikan. Salam penutup. Salam penutup digunakan untuk menunjukkan akhir surat.
Selanjutnya, nama. Pada bagian ini berisi tentang nama lengkap pengirim surat. Lalu, tembusan. Tembusan adalah pihak yang menampilkan tembusan atau salinan surat selain yang dialamatkan. Tembusan ini boleh digunakan atau tidak bergantung pada surat tersebut membutuhkan tembusan atau tidak. Inisial. Biasanya inisial ditempatkan pada bagian kiri bawah tembusan surat jika ada. Nah, ini adalah contoh struktur surat dinas atau surat resmi. Bisa kalian amati satu persatu ya. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah baku bentuknya. Puisi rakyat sering disebut juga sajak. Biasanya puisi rakyat terdiri dari beberapa deret kalimat. Puisi rakyat dapat berbentuk ungkapan tradisional, cerita rakyat, puisi, syair, dan pantun. Berikut adalah jenis-jenis puisi rakyat. Yang pertama ada pantun, yang kedua ada syair, dan yang ketiga ada gurindam. Mari kita bahas satu persatu yuk di slide selanjutnya ya. Pantun merupakan jenis sastra yang hingga kini masih populer di masyarakat. Pantun merupakan salah satu alat pengungkap diri yang paling populer hingga sekarang. Ciri-ciri pantun yang pertama adalah tiap bait terdiri atas 4 baris, mempunyai 8-12 suku kata, memiliki sampiran dan isi, berima A, B, A, B. Jenis-jenis pantun. Yang pertama ada pantun nasihat. Pantun ini dibuat untuk imbauan atau nasihat kepada seseorang. Yang kedua ada pantun jenaka. Pantun yang memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Yang ketiga ada pantun agama. Pantun ini memiliki kandungan isi membahas antar manusia dan Tuhan yang bertujuan memberikan pesan moral. Selanjutnya adalah pantun teka-teki. Pantun yang di bagian isinya di akhir ada pertanyaan. Dan yang terakhir ada pantun berkasih-kasihan, yaitu pantun yang erat kaitannya dengan cinta dan kasih sayang. Nah, sekarang Ibu akan membacakan contoh pantun yang ada pada buku paket Marbi di halaman 199. Yuk kita baca sama-sama yuk. Gelas pecah jangan dibuang, lebih baik untuk tempat lilin. Semasih engkau punya uang, jangan lupa membantu si miskin. Contoh yang kedua, jika kaki terkilir di lubang, pasti akan terasa perih. Jika hendak membantu orang, janganlah mengharap pamrih. Nah, itu adalah contoh pantun yang ada pada buku Marbi. Selanjutnya adalah syair. Syair adalah puisi Melayu lama yang berasal dari Arab. Syair merupakan jenis puisi lama. Kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu syu'ur yang artinya perasaan. Ciri-ciri syair yang pertama adalah terdiri dari 4 baris setiap baitnya, terdiri dari bait-bait yang bermakna isi, jumlah kata setiap baris tetap biasanya 4-5 kata. Jumlah suku kata dalam tiap barisnya yaitu 8-12 suku kata. Mempunyai rima tetap A, 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 A atau B, 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 B. Menggunakan bahasa kiasan. Berikut adalah jenis-jenis syair. Yang pertama ada syair agama, syair yang berisi nasihat agama. Yang kedua adalah syair kiasan, syair yang digunakan untuk sindiran atau peristiwa kejadian tertentu. Syair panji, syair yang bercerita tentang keadaan, peristiwa dan orang-orang yang ada di dalam istana. Dan selanjutnya adalah syair romantis. Syair romantis adalah syair yang berkisah percintaan dan kasih sayang. Yang terakhir adalah syair sejarah, syair yang dibuat berdasarkan suatu peristiwa, tokoh atau tempat-tempat bersejarah. Nah, berikut adalah contoh syair, bisa kalian baca dan boleh di-pause dulu ya.
Sekarang kita bahas Gurindam. Gurindam merupakan salah satu karya sastra lama yang penulisannya menggunakan aturan-aturan seperti pantun. Gurindam berasal dari India, yakni Kirindam, yang artinya perumpamaan atau mula-mula. Ciri-ciri Gurindam yang pertama adalah terdiri atas 2 baris pada tiap baitnya. Setiap barisnya mempunyai 10-14 kata. Setiap barisnya mempunyai ketertarikan sebab akibat, bersajak atau rima AA, BB, CC, dan seterusnya. Maksud atau isi pada Gurindam ada di baris kedua. Isi Gurindam umumnya tentang kata-kata mutiara, nasihat, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh Gurindam. Bisa kalian baca dan boleh di-pause dulu ya. Sampiran terletak di 2 baris pertama dan umumnya tidak ada hubungan dengan bagian kedua isi. Sampiran mempermudah memahami isi pantun. Sedangkan isi terletak di 2 baris terakhir yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. Nah, di sini ada 4 baris dalam satu bait pantun. Baris yang kedua pertama adalah sampiran, dan baris kedua yang terakhir adalah isi pantun. Nah, sampiran dan isi pantun tidak ada kaitannya. Misalkan sabun dengan pantun, nah itu tidak ada keterkaitannya. Jadi sampiran dengan isi itu tidak harus nyambung isinya. Nah, di sini pun menggunakan sajak AB. Jadi harus nyambung bun dengan tun, wangi dengan ini. Jadi harus sama suara akhirnya. Nah, ini adalah bagian struktur pantun. Jadi baitnya itu ada sampiran dan isi. Di sampiran ada baris 1 dan baris 2 yaitu bersajak A, B. Nah, di isi itu juga ada 2 baris, baris 1 dan 2. Sajaknya A, B. Jadi baris 1 sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Nah, ini adalah struktur syair. Yang pertama adalah setiap bait pada syair terdiri dari 4 baris. Tiap baris mengandung 4 kata, setiap baris mengandung minimal 8 suku kata. Sajak pada syair adalah A. Bahasa pada syair masih berbentuk kiasan. Syair biasanya berisi tentang suatu cerita yang memuat nasihat. Semua baris dalam syair merupakan isi ya, tidak ada sampiran layaknya pada pantun. Sekarang kita bahas struktur Gurindam. Dalam satu bait terdiri dari 2 kalimat atau 2 baris saja. Kalau pantun dengan syair itu kan 4, kalau Gurindam hanya 2. Terikat oleh rima dalam setiap baitnya. Dalam setiap bait bersajak AA, BB, CC, DD, dan seterusnya. Gurindam bisa terdiri dari banyak bait. Setiap bait pada Gurindam memiliki kata atau hubungan sebab akibat. Maknanya atau artinya mengandung nasihat. Setiap barisnya maksimal terdiri dari 10 kata. Dalam satu bait, baris pertama adalah sampiran. Unsur kebahasaan yang digunakan pantun adalah menggunakan kalimat perintah, menggunakan kalimat saran, kalimat larangan, dan kalimat ajakan. Sedangkan syair menggunakan kalimat perintah, kalimat saran, larangan, ajakan, dan rimanya harus sama. Sedangkan Gurindam menggunakan kalimat perintah, baris sekaligus isi, rimanya juga sama, dan menggunakan kalimat ajakan. Nah, ini adalah kesimpulan dan perbedaan dari pantun, Gurindam, dan syair. Ya, barisnya pantun 4 baris, Gurindam 2 baris, sedangkan syair 4 baris. Lalu suku katanya pantun 8-12 suku kata, Gurindam 10-14 kata, sedangkan syair 8-14 suku kata. Sajaknya kalau pantun AB, Gurindam AA, BB, CC, sedangkan syair AA. Untuk barisnya, baris 1 dan 2 di pantun adalah sampiran. Sedangkan baris pertama di Gurindam adalah soal, ya. Lalu untuk baris pertama di syair dan kedua adalah isi.
Baris ketiga dan keempat di pantun adalah isi. Sedangkan baris kedua jawaban atas soal di atas itu untuk gurindam ya. Dan syair baris ketiga dan keempatnya merupakan isi, sama seperti pantun. Fabel adalah cerita rekaan atau fiksi yang dikembangkan berdasarkan hayalan atau fantasi. Fabel menceritakan kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Ciri-ciri fabel yaitu bersifat rekaan, binatang sebagai tokoh utamanya, dan pada pembuka cerita sering menggunakan keterangan waktu lampau, pada zaman dahulu, suatu hari, dan lain-lain. Nah, ciri selanjutnya adalah watak tokoh utamanya baik atau protagonis, sedangkan tokoh kedua biasanya itu antagonis ya atau jahat. Nah, yang ciri yang terakhir adalah mengandung nilai moral atau menggambarkan karakter manusia. Nah, ini adalah 3 fabel yang populer di Indonesia. Yang pertama ada si kancil dan buaya, yang kedua ada kelinci dan kura-kura, dan beruang dan lebah. Semut dan belalang. Pada siang hari di akhir musim gugur, satu keluarga semut telah bekerja keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan. Kini mereka mengeringkan butiran-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan selama musim panas. Saat itu datang seekor belalang yang kelaparan dengan sebuah biola di tangannya. Ia memohon dengan sangat agar keluarga semut itu memberikan sedikit makan untuk dirinya. Apa? Tidakkah kamu telah mengumpulkan dan menyiapkan makanan untuk musim dingin yang akan datang ini? Selama ini apa saja yang kamu lakukan sepanjang musim panas? Saya tidak punya waktu untuk mengumpulkan makanan. Saya sangat sibuk membuat lagu. Dan sebelum saya sadari, musim panas pun telah berlalu. Semut tersebut kemudian mengangkat bahunya karena merasa gusar. Membuat lagu, katamu? Baiklah, sekarang setelah lagu tersebut telah kamu selesaikan pada musim panas, kini saatnya kamu menari. Kemudian semut-semut tersebut membalikkan badan dan melanjutkan pekerjaan mereka tanpa memperdulikan sang belalang lagi. Ada saatnya untuk bekerja dan ada saatnya untuk bermain. Kesimpulannya, cerita fabel merupakan cerita rekaan atau fiksi yang ditulis sesuai hayalan. Nah, tokoh fabel yaitu binatang yang berperilaku seperti manusia. Watak pada fabel, watak tokohnya, tokoh utama protagonis dan tokoh kedua adalah antagonis. Jenis-jenis fabel. Jenis fabel ada 2, fabel klasik dan fabel modern. Fabel klasik merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui persis waktu munculnya, yang diwariskan secara turun-temurun lewat sarana lisan. Ciri-ciri fabel klasik yang pertama adalah ceritanya sangat pendek, temanya sederhana, kental dengan petuah atau pesan moral, sifat hewaninya masih melekat. Berikut adalah contoh fabel klasik yang populer di Indonesia. Yang pertama ada Kancil dan Buaya, yang kedua Rubah dan Burung Bangau, selanjutnya ada Kura-kura dan Kelinci. Bisa kalian searching ya, boleh di YouTube atau di Google. Sekarang kita bahas fabel modern. Fabel modern merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Adapun ciri-ciri fabel modern yang pertama adalah ceritanya bisa pendek atau panjang. Yang kedua, temanya lebih rumit ya. Kadang-kadang berupa epik atau saga. Karakter setiap tokohnya unik-unik. Berikut adalah contoh fabel modern. Nah, ini adalah fabel yang sudah dikembangkan oleh pengarang
Sehingga berbeda dengan fabel klasik yang sifat hewaninya sangat melekat. Kalau ini yang modern sudah dikembangkan ya. Contohnya Simba Singa yang bijaksana, Pesta di Rumah Sigi Sigung, dan Kudanya yang Kesepian. Kesimpulan pada materi hari ini adalah fabel klasik sudah ada sejak zaman dahulu, sifat hewani dan petuah masih melekat. Sedangkan fabel modern dibuat oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan, karakter setiap tokoh unik bahkan aneh. Struktur fabel. Struktur fabel ada 6. Yang pertama, judul, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah judul. Judul adalah kepala karangan yang berfungsi mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel. Selanjutnya adalah orientasi. Orientasi adalah kalimat yang terdapat pada awal cerita yang fungsinya untuk pengenalan waktu, tempat, dan karakter atau tokoh. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi adalah bagian di mana muncullah masalah atau konflik cerita. Yang selanjutnya adalah klimaks. Klimaks adalah konflik mencapai puncaknya cerita fabel. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi adalah bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik pada cerita fabel. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah pesan moral dari pengarang. Tidak semua pengarang menyantumkan koda pada ceritanya atau penyelesaian masalah. Baik, berikut adalah contoh struktur fabel. Bisa kalian amati dan baca ya, mana bagian orientasi, mana bagian komplikasi, resolusi, koda. Nah, boleh kalian perhatikan dan baca, dan boleh di-pause dulu. Kaidah kebahasaan fabel menggunakan kata kerja, menggunakan kata sandang si dan sang, dan yang ketiga adalah menggunakan keterangan waktu dan tempat, dan yang terakhir adalah menggunakan kata hubung. Kata kerja. Salah satu kaidah atau unsur kebahasaan dalam sebuah teks cerita fabel adalah kata kerja. Kata kerja dalam cerita fabel dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Mari kita bahas selanjutnya ya. Kata kerja transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat, misalnya memegang, mengangkat. Sedangkan kata kerja intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat. Misalnya diam, berhenti, tidur. Seperti itu. Kebahasaan teks fabel yang kedua adalah menggunakan kata sandang si dan sang. Pada teks cerita fabel sering sekali adanya penggunaan sandang si dan sang. Berikut merupakan penggunaan kata sandang si dan sang yang ada pada teks cerita fabel. Contohnya, sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Contoh yang kedua, si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Kaidah kebahasaan teks fabel yang ketiga adalah penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Dalam teks cerita fabel, biasanya digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu untuk menghidupkan suasana. Untuk keterangan tempat, biasanya digunakan kata depan di, dan keterangan waktu biasanya digunakan
kata depan pada atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Berikut adalah contoh penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Yang pertama, dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Nah, itulah contoh penggunaan kata keterangan tempat dan keterangan waktu. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks fabel yaitu penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intra kalimat. Kata akhirnya biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam teks tersebut. Nah, berikut adalah contoh-contoh penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Bisa kalian baca dan amati satu-satu ya. Langkah-langkah menulis fabel. Yang pertama adalah amatilah perilaku binatang yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan hal yang menarik yang kamu amati sehingga menjadi tema tulisanmu. Tema yang disarankan berkaitan dengan kebaikan yang dapat diambil dari perilaku binatang. Langkah yang kedua adalah buatlah kerangka teks cerita fabel yang terdiri atas struktur teksnya, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Langkah yang ketiga yaitu buatlah ide pokok atau gagasan yang ingin kamu tulis di dalam keempat bagian teks tersebut. Langkah yang keempat adalah hubungkan antara ide pokok pada setiap bagian itu dengan menggunakan kata sambung yang sudah kamu pelajari. Jika perlu, kamu mampu membuat dan menambahkan kalimat lain sehingga teksmu menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh semua umur. Langkah selanjutnya, ketika menyusun teks berdasarkan hasil pengamatanmu itu, kamu harus menerapkan unsur kebahasaan seperti ejaan, pilihan kata, tanda baca, dan kalimat supaya dapat dan mudah dicerna dan dipahami. Langkah yang terakhir, setelah kamu berhasil menyusun teks cerita fabel, baca dan cermati lagi teks hasil karyamu itu ya. Lalu lengkapi kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Kemudian diskusikan karyamu itu dengan gurumu. Mintalah dia membaca dan memeriksanya. Jika sudah dianggap sempurna, publikasikanlah teks yang telah kamu susun tersebut di majalah dinding atau kamu dapat mengirimnya ke media massa di daerahmu. Sebelum dipublikasikan, diperbaiki hasil teks yang disusun sesuai dengan masukan teman dan gurumu ya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika banyak salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.